Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita semuanya memasuki bulan Ramadan dengan penuh kesehatan. Doa kita diijabah. Mudah-mudahan Rajab, Sya'ban diberikan keberkahan. Dan alhamdulillah kita sekarang masuk di bulan Ramadan. Bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa kita diberikan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah, diakui sebagai umatnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan syahrul Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Oleh karena itu, ingin sekali Al-Fakir mengajak untuk mentadabburi Al-Quran berkaitan dengan ibadah puasa di bulan Ramadan khususnya, dan ibadah-ibadah secara umum yang ada di bulan Ramadan. Menarik, subhanallah. Inilah i'jazul Quran, kehebatan, keistimewaan Al-Quran. Ayat yang menjelaskan tentang ibadah puasa di bulan Ramadan, kitab populer dengan Al-Baqarah 183. Tapi dalam menit ini Al-Fakir ingin mengantarkan keistimewaan Al-Quran. Yuk kita lanjutkan, tidak hanya Al-Baqarah 183, kita kupas sampai 187. Luar biasa. Dari mulai Al-Baqarah 183 sampai 187 itu diakhiri dengan la'alla. 183 la'allakum tattaqun, 185 la'allakum tashkurun, 186 la'allahum yarshudun, dan 187 dalam surah Al-Baqarah ini diakhiri dengan la'allahum yattaqun. Di dalam ilmu morfologi, harful la'alla ini termasuk harfut tamanni wat taroji, huruf yang menunjukkan kepada optimisme, pengharapan. Bisa ditarik kesimpulan, Ramadan bulan harapan, bulan optimisme. Jadi tidak ada kata mengeluh ketika menghadapi bulan Ramadan. Baik, yang pertama Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Diwajibkan, difardukan kepada kamu ibadah puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat terdahulu, la'allakum tattaqun. Awalnya iman, akhirnya takwa, di tengahnya puasa. Input iman, prosesnya adalah puasa, outputnya la'allakum tattaqun. Subhanallah. Jadi dengan bekal iman, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, lalu kita berpuasa. Dengan puasa yang sesungguh-sungguhnya, fikihnya kita dapat, keutamaannya kita kejar, maka akan memperoleh la'allakum tattaqun. Iman, puasa, takwa. Input, proses, output. Iman awalnya, takwa akhirnya. Karena iman dan takwa ini merupakan dua hal yang tidak akan terlepas. Al-imanu uryanun walibasuhut takwa. Iman itu telanjang, gak pakai busana, dan busananya adalah takwa. Dan takwa adalah merupakan bagian daripada indikator iman, yaitu wa amalun bil arkan. Tidak hanya sebatas tasdikun bil jinan, dibenarkan dengan hati, tidak sebatas ikrarun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Yang kedua, Al-Baqarah 185. Kenapa 184 tidak? Karena 184, 185 ini menerangkan konteksnya yang sama, yaitu berbagai kenikmatan. La'allakum tashkurun. Lihat Al-Baqarah 185. Supaya bersyukur. Jadi kita ibadah di bulan Ramadan ini
Selain la'allakum tattaqun, menjadi pribadi yang bertakwa, juga supaya menjadi pribadi yang bersyukur. Ingat, kalau syukur itu identik dengan nikmat. Lalu ada nikmat apa di bulan Ramadan? Kita kupas ya. Ayyamam ma'dudat dikatakan di sini. Puasa hanya pada hari-hari tertentu. Nikmat ini. Coba kalau setahun penuh kita puasa. Nikmat apa musibah? Musibah. Karena nikmat, alhamdulillah. Ayyamam ma'dudat. Itu pun dari subuh sampai maghrib, malam boleh makan. Nikmat. Ayyamam ma'dudat. Makanya nggak boleh puasa 40 hari nggak minum, nggak makan. Nggak ada contohnya. Pagi, siang, sore kita puasa, malam boleh. Tuh, nikmat. Lalu apalagi? Faman kana minkum maridun au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yang sakit, yang sedang dalam perjalanan, kata Allah, buka puasa, silakan, batalin puasanya. Nikmat. Fa iddatum min ayyamin ukhra, ganti nanti qada. Ganti di 11 bulan berikutnya. Coba kalau yang sakit Allah paksa suruh puasa. Coba kalau yang dalam perjalanan kita mudik nih, meskipun dilarang mudik, tapi pulang kampung kayaknya bisa. Pulang kampung kita mudik, mabok di perjalanan, dipaksa suruh puasa, bukan nikmat, itu musibat. Karena dalam perjalanan kita boleh buka puasa, yang sakit boleh batal puasa, nikmat. La'allakum tashkurun. Lalu apalagi saudara-saudara? Di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah menyatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa Al-Qur'an turun di bulan Ramadan. Atau dibalik, bulan Ramadan adalah bulannya Al-Qur'an. Hudan, petunjuk. Wa bayyinat, sebagai media klarifikasi untuk menjelaskan berbagai persoalan. Minal huda wal furqan. Jadi hidayah, furqana, Al-Quran ini yufarriqu bainal haq wal batil. Nikmat terbesar bagi umat Islam adalah Al-Quran. Bagaimana hidup kita sebagai mukmin, sebagai muslim tanpa ada pedoman Al-Quran? GPS kita itu adalah Al-Quran, supaya kita tidak tersesat. GPS pakai produk tertentu masih saja sesat. Tapi kalau Al-Quran, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Di dalam ayat Al-Baqarah 185 Allah menyatakan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Nikmat. Yang ketiga, la'allahum yarsyudun, supaya menjadi pribadi yang lurus. Ramadan adalah bulan taubat. Tidak hanya orang yang muslim, ya, tidak hanya orang yang muslim yang taat semakin tobat. Dulu ketika belum Ramadan gak pakai kerudung, jangan disindir. Memang Ramadan bulan tobat, malah bencong-bencong juga pada tobat. Pak Ustadz, saya sekarang pakai mukena, tobat saya. Itu bukan tobat, itu kumat. Kalau tobat itu harus pakai sarung, pakai peci, pakai baju koko, ya. Sekarang warteg aja tobat, pakai kerudung, pakai hijab, yang kelihatan cuma kakinya aja. Yang terakhir, bahwa Al-Baqarah 187 diakhiri dengan la'allahum yattaqun, supaya menjadi pribadi yang khosyah, takut kepada Allah. Isinya apa? Halal mencampuri istri pada malam puasa itu. Kalau siang nggak boleh, malam nggak boleh, nikah bulan Sya'ban, pusing. Jadi boleh, kapan bolehnya? Oh, bukan maghrib, entar kalau udah maleman dikit, ya menjelang sahur nggak apa-apa. Makanlah, minumlah yang jelas hukumnya. Jangan sampai salah waktu, belum buka puasa sudah batal. Harus tepat waktu. Malah dilebihin boleh, kalau maju nggak boleh. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarsyudun, la'allahum yattaqun. Ini adalah tujuan daripada ibadah puasa. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang bertakwa, orang yang bersyukur, orang yang tobat, orang yang lurus, dan orang yang khosyah, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti sebulan lamanya pendidikan latihan untuk mencapai semua itu. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Khudma sopa wada. Makadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.